warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas masih di bab yang sama, yaitu sifat koligatif larutan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang konsentrasi larutan, ya, macam-macam konsentrasi larutan yang nantinya akan kita gunakan dalam proses perhitungan sifat koligatif larutan. Oke, kita lanjutkan. Ya, penurunan tekanan uap. Ya, penurunan tekanan uap merupakan salah satu dari sifat koligatif larutan, ya, seperti yang kita sudah bahas pekan lalu, bahwa penurunan tekanan uap ini sendiri dilambangkan nanti delta P, ya nak, ya. Jadi penurunan tekanan uap suatu zat akan bertambah jika suhunya dinaikkan. Jadi contohnya itu misalnya kita merebus air gitu, ya. Nah, ketika kita merebus air, kalau kita perhatikan air yang ditutup itu airnya itu akan tutupnya itu akan bergerak-gerak, ya. Itu menunjukkan bahwa adanya uap, ya, uap yang dihasilkan oleh air, ya, karena proses mendidihnya air seperti itu, ya. Ya, zat cair dalam ruang tertutup akan mengadakan kesetimbangan dan uap jenuhnya, ya. Jadi kalau terjadi proses pendidih air atau pemberian suhu, ya, dengan suhu yang tinggi, itu nanti akan terjadi proses kesetimbangan, yaitu antara zat cairnya dengan uap jenuhnya. Nah, tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh tersebut disebut tekanan uap, seperti itu. Nah, ini keadaan setimbangnya. Jadi terdapat banyak uap yang dihasilkan. Nah, uap ini berada di atas permukaan zat cair, seperti itu, ya. Zat yang memiliki gaya tarik menarik antar partikel besar akan sukar menguap. Zat yang memiliki gaya tarik menarik antar partikel lemah berarti mudah menguap dan mempunyai tekanan uap yang relatif tinggi. Nah, ini hubungannya gini, nak. Maksudnya misalnya kita misalkan proses pendidihan air murni dengan air yang sudah mengandung zat larut gula, misalnya larutan gula. Nah, proses pendidihan air murni dengan air gula itu berbeda, nah. Ya, ini saya tampilkan ya penampakannya. Ya, ini dia, ya. Nah, ini air murni, sedangkan ini adalah larutan gula. Nah, di sini proses pendidihannya beda dan tekanan uapnya juga berbeda. Kenapa? Kalau air murni kan tidak memiliki zat terlarut, ya, nah. Jadi uap yang dihasilkan itu akan banyak, ya, akan sangat banyak dengan waktu yang relatif singkat, ya. Jadi karena uapnya itu tidak ada penghalang, jadi uap yang dihasilkan itu langsung saja menguap seperti itu. Nah, beda dengan larutan gula. Kalau larutan gula ini proses penguapan akan terjadi lumayan lambat, ya, karena uap-uap yang dihasilkan itu akan terhalang oleh zat terlarut, ya, jadi oleh gula. Jadi, ya, uap yang dihasilkan itu akan terhalang oleh gula, sehingga proses penguapan itu berlangsung lebih lama dibandingkan dengan air yang mendidih tanpa zat terlarut, seperti itu, ya. Nah, di sini zat yang sukar menguap, ini larutan gula, ini tekanan uapnya rendah, nah. Jadi kalau sukar menguap, tekanan uapnya rendah, jadi uap yang dihasilkan sedikit. Sedangkan zat yang larutan pelarut murni, yaitu air tidak ada zat terlarut, itu dia proses penguapannya lebih cepat atau lebih tinggi, ini menghasilkan tekanan uap yang tinggi, seperti itu. Nah, tekanan uap itu sendiri itu dilambangkan P, ya, nah, ya. Tekanan uap larutan itu dilambangkan P. Nah, tekanan uap itu berbanding terbalik dengan delta P, ya. Jadi di sini, jadi kalau tekanan uap tinggi, otomatis delta P-nya rendah. Tapi kalau tekanan uapnya rendah, delta P-nya tinggi, seperti itu. Jadi penurunan tekanan uap. Nah, yang jadi sifat koligatif larutan itu bukan tekanan uapnya, ya, bukan fraksi molnya, tapi penurunan tekanan uapnya, yaitu delta P. Jadi penurunan tekanan uap itu dilambangkan delta P. Nah, delta P ini bisa dirumuskan dengan rumusan ini menurut Rolle, ya, Francois-Marie Rolle. Dia merumuskan bahwa tekanan uap satu komponen, ya, tekanan uap satu komponen itu tergantung pada fraksi mol zat tersebut, ya. Jadi dia tergantung pada, ingat bahwa sifat koligatif larutan sudah Ibu jelaskan minggu lalu, bahwa sifat koligatif larutan itu tidak tergantung pada jenis zat, tapi tergantung pada jumlah zat terlarutnya, ya. Nah, jumlah zat terlarut dalam hal ini kaitannya dengan konsentrasi, ya, bisa fraksi mol, bisa molalitasnya, ya.
Jadi tergantung pada jumlah zat terlarut, tidak tergantung pada jenisnya, seperti itu ya. Nah, dalam hal ini rumusannya delta P kita bisa gunakan fraksi mol zat terlarut dikali P0. P0 itu sendiri adalah tekanan uap pelarut murni ya. Kalau X terlarut itu adalah fraksi mol zat terlarut, kita sudah bahas pekan lalu ya. Oke, nah delta P juga bisa dicari adalah selisih dari tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap pelarutan. Nah, ini tadi kaitannya, kalau tekanan uapnya tinggi, maka delta P-nya pasti lebih rendah atau penurunan tekanan uapnya rendah. Nah, berarti kalau air tadi kan tekanan uapnya tinggi ya, berarti nanti penurunan tekanannya rendah dibandingkan dengan larutan gula. Karena larutan gula kan tekanan uapnya rendah ya. Tekanan uap larutan gula rendah karena terhalang oleh zat terlarut tadi, sehingga delta P yang dihasilkan tuh lebih tinggi. Seperti itu ya. Oke, ini perumusannya. Ya, kita berlanjut. Ini tentang konsepnya, kita lanjutkan ke contoh soalnya ya. Kita lanjut ke contoh soal. Oke, ini dia. Agar kita lebih memahami aplikasi dari rumusan tadi ya, ya. Oke, ada soal tekanan uap air pada 100 derajat Celcius adalah 760 mm Hg. Tekanan uap air, berarti kalau tekanan uap air itu P0 ya, nak ya. Jadi kalau tekanan uap air itu P0. Oke. Oke. Tekanan uap air itu P0, jadi ini kita lambangkan P0 ya. Bentar. Ini P0 ya. Kemudian tekanan yang ditanya tekanan uap larutan. Nah, tekanan uap larutan itu adalah apa tadi? Kalau yang di rumusan yang sebelumnya, tekanan uap larutan itu adalah P ya. Jadi tekanan uap larutan ini tuh dilambangkan P. P-nya glukosa ya. Ini berapakah P-nya? P-nya si larutan glukosa gitu ya. Larutan glukosa maksud saya, bukan P glukosa tapi larutan glukosa. Kemudian yang ditanya kedua adalah penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan, namanya penurunan berarti delta ya. Delta P yang ditanya. Oke. Yang diketahui P0 760 mm Hg, yang ditanya P dan delta P. Oke, kita bahas yang pertama, yang A. Dalam 100 gram larutan glukosa ada 18%. Maksudnya 18% itu begini. Jadi cara mencari massa glukosa adalah kalau 18%, 18 dibagi 100 kali 100 gram. Berarti terdapat 18 gram glukosa. Sedangkan airnya berarti 100 dikurangi 18 gram. Jadi 82 gramnya itu untuk cara menentukan massa glukosa ya, yang diketahui dalam bentuk persen. Nah, ketika sudah diketahui gramnya, kita cari jumlah molnya. Mol di sini adalah massa dibagi mr ya. Kita ingat lagi, mol itu adalah massa dibagi mr atau ar ya. Nah, ini massa glukosanya 18, ini dari sini ya. Massa glukosanya 18. Nah, mr glukosa itu 180. Nah, jadi setelah dicari glukosa itu 180. Glukosa itu rumusnya C6 H12O6. Nah, ini rumusnya dengan menggunakan data ini. Setelah ditentukan ternyata hasilnya adalah 180 ya untuk mr-nya. Ya. Ibu ulangi, C6 H12O6, mr 180. Jadi dimasukkan ke sini. Nah, didapatkanlah molnya glukosa 0,1 ini. Kemudian mol air itu sama ya, massa dibagi mr, massanya 82 ini enak ya, massanya 82. Nah, mr-nya air itu 18. Nah, mr-nya air ya, ini mr-nya air itu 18 ya. Jadi mr-nya H2O itu 18 dengan menggunakan data ini ya, H1 O-nya 16. Oke.
mR2O 18. Jadi nanti setelah ditentukan 18 mol airnya berarti 82 dibagi 18 itu 4,55. Nah, untuk mencari P kita gunakan rumus X pelarut kali P0. X pelarut itu adalah, kita sudah bahas minggu lalu, fraksi mol pelarut berarti adalah N-nya atau molnya pelarut dibagi molnya pelarut ditambah molnya terlarut. Nah, dalam hal ini pelarutnya air ya. Ini NP ya. NP, yang ini NT. Jadi dimasukkan NP-nya 4,55, yang di bawah juga NP lagi 4,55 ya, yang ini. Kemudian NT-nya itu adalah 0,1. Dikalikan 760 itu adalah P0-nya ya, P0 ini tadi ya, tekanan uap jenuh air murni. Hasilnya adalah 743,66 mm Hg. Seperti itu ya. Ini adalah jawaban dari pertanyaan A, yaitu tekanan uap glukosa atau larutan glukosa, yaitu P adalah X pelarut dikali P0. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ya, yang selanjutnya penyelesaian yang ini ya. Penyelesaian yang B. Nah, ini yang B. Penyelesaian yang B ya. Yang ditanya tadi adalah penurunan tekanan uap ya, penurunan tekanan uap. Nah, penurunan tekanan uap sendiri itu dilambangkan delta P ya. Ini penurunan tekanan uap itu delta P ya. Aduh, kurang jelas warna ini. Ya, ini delta P. Oke. Delta P itu rumusannya bisa pakai rumus yang pertama, bisa pakai rumus yang kedua. Nah, berhubung tadi ya, yang pertama kita sudah cari tadi, itu delta P-nya kan sudah ketemu ya tadi. Delta P-nya sudah ketemu, bukan delta P, maksud saya P-nya ya. P-nya sudah ketemu tadi itu adalah 743,66. Karena P sudah ada jawabannya, maka kita gunakan rumus yang kedua saja, yaitu delta P P0 min P. P0-nya tadi penurunan tekanan uap airnya, pelarut murninya 160, P-nya dapat 743,66. Jadi delta P-nya lebih mudah menggunakan rumus ini, tinggal dikurangkan saja. Kalau menggunakan rumus yang pertama, kita perhitungannya lebih lama ya, karena harus mencari dulu ya, seperti itu. Oke. Ini adalah untuk jawaban yang B ya. Jadi penurunan tekanan uapnya kita pakai rumusan yang kedua, karena data P-nya sudah kita dapat tadi dari yang A. Ini yang B ya. Ini jawaban yang B. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang selanjutnya. Sebanyak 6 gram zat non elektrolit dilarutkan 90 gram air, mR-nya 18. Nah, ini sudah diketahui ya. Pada suhu 100 derajat memberikan tekanan uap jenuh larutan sebesar 74,5 cm Hg. Jika diketahui tekanan uap jenuh air murni 100 derajat Celcius adalah 76 cm Hg, hitunglah massa molekul relatif zat tersebut ya. Jadi yang ditanya di sini massa molekul relatif. Ingat, kalau massa molekul relatif itu berarti yang ditanya apa? Massa molekul relatif itu MR ya, yang ditanya MR-nya ya. Oke. Kita misalkan MR zat terlarut di sini adalah X ya. Kemudian mol zat terlarutnya berarti kan massa dibagi MR ya. Ya, ini mol zat terlarutnya kan berarti mol terlarutnya itu berarti kan massa dibagi MR. Nah, ini dimisalkan massanya kan zat terlarutnya 6 ya. Ini massanya 6. Oke. Dibagi MR-nya dimisalkan X, yang ini tadi ya. MR-nya dimisalkan X. Berarti mol zat terlarutnya 6 per X. Kemudian
90 gram air, berarti mol air bisa dicari ya. Mol air itu masanya menggunakan rumus yang sama, massa mol itu massa dibagi mR, berarti 90 gram dibagi mR-nya 18 berarti 5 mol ya. Kemudian jika diketahui tekanan uap air murni berarti P0 76 cm Hg ya. Jadi ini P0 ya, tekanan uap air murni. Kemudian tekanan uap jenuh larutan. Ini tekanan uap jenuh larutan itu adalah P0. P saja maksud saya. Tekanan uap jenuh larutan itu P yaitu 74,5, sedangkan tekanan uap jenuh pelarut murni adalah 100. Pada saat 100 derajat Celcius adalah 76 cm Hg. Ya, seperti itu. Nah, yang ditanya adalah mR. Nah, caranya karena di sini ada P, ada P0. Nah, lebih mudah kita gunakan rumus ini. Ya, jadi yang mendekati apa yang diketahui ya. Jadi karena ada data P, ada data P0, kita gunakan rumus ini. Nah, jadi nanti P adalah karena X pelarut, berarti pelarutnya kan air ya, berarti molnya air dibagi mol zat terlarut dibagi mol air, seperti itu ya. Nah, P-nya kita masukkan 74,5 ini ya. Kemudian mol airnya dapat 5 ini ya, nah ya, mol airnya 5 kita masukkan di sini. Kemudian mol zat terlarutnya itu tadi dimisalkan ini setelah dicari 6 per X, mol zat terlarutnya 6 per X, mol airnya lagi 5, kemudian P0 nya diketahui 76 seperti ini ya. Nah, supaya memudahkan perhitungan kita tukar saja ruasnya yang sebelah sini ya, yang di sebelah sini, yang sebelah kiri ini kita tukar dengan yang sebelah bawah ini, kita jadikan satu. Jadi nanti pindah ruas jadi begini. Nah, yang ini pindah ruas, kemudian yang ini nanti ditaruh di bawah. Nanti 5 kali 76 dibagi 74,5 gitu ya. Nanti ternyata hasilnya itu 5,1 nak. Jadi 6 dibagi X ya, Ibu tulis dulu lagi biar ngerti. Ini sama dengan 5,1 hasilnya. Nanti baru 5-nya pindah ruas ke kanan jadi min ya. Jadi 6 per X sama dengan 5,1 min 5. 6 per X sama dengan 0,1, berarti X sama dengan 6 dibagi 0,1 yaitu 60. Jadi MR-nya zat terlarut tadi, zat terlarut non elektrolit ya, itu adalah 60 seperti itu. Ya. Ibu ulangi, jadi karena yang diketahui itu P, kemudian P0, yang ditanya MR zat terlarut, maka rumus yang paling mendekati adalah atau yang paling mudah ya adalah menggunakan rumus yang ini. Karena ada beberapa rumusan tadi ya, Nak ya. Ada beberapa rumusan yang digunakan sehingga yang paling mudah yang ini yang digunakan. Oke, itu contoh soal yang kedua. Tadi yang pertama sudah menentukan zat terlarut ya. Oke, yang ini boleh dicermati. Kalau tidak, kalau ada yang kurang jelas nanti boleh ditanya. Oke, yang pertama tadi kan kita sudah menentukan ya zat tekanan uapnya, kemudian penurunan tekanan uapnya. Ya, mungkin itu saja bahasan kita tentang tekanan uap. Nah, nanti di rumah silakan kalian berlatih, ada 3 soal. Nanti dicoba dikerjakan di rumah sebagai latihan. Oke. Ya, boleh di screenshot latihan soalnya. Oke, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan ke sifat koligatif yang selanjutnya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.